sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Caleg PKS jadi Dewan Direksi PT PAL, langsung kecelakaan kapal selam. Sebetulnya saya sudah tahan-tahan jari, mau nulis nyerempet-nyerempet nyentil udelnya Prabowo sedari awal kapal selam Indonesia ini tenggelam. Sudah naik pitam duluan, tapi apa daya, UU ITE berdasarkan fakta belum banyak terungkap data. Maklum, memang gitu, kebenaran muncul berjalan lebih lambat dari proses kejadian awalnya. Intinya begini, alutista itu bukan produk murah. 1% saja keuntungan dari fee tiap transaksi, niscaya logistik politik terpenuhi sekiranya buat bertempur sewa mahasiswa buat lempar batu lagi. Mengacu pada caleg PKS yang jadi Dewan Direksi, sejujurnya saya sebelumnya biasa saja, karena memang itulah realita politik. Kita yang panas-panasan, mikir bikin konten, stres kejar deadline, setiap detik mantengin layar, sampai jatuh sakit. Ujung-ujungnya yang menikmati posisi di atas sana justru malah mereka yang oposisi, yang kemarin adu urat, adu narasi, hingga dikafir-kafirkan sebagai seorang muslim cuma bisa elus-elus dada saja. Pelajaran berharga dalam berpolitik itu membuat ideologi saya luntur dan memutuskan hiatus dari dunia politik, rehat sejenak. Karena politik itu cuma mikir bagaimana cara mensejahterakan ketua umum, DPW, DPD, ranting cabang, dan ormas pendukung. Intinya bagaimana mensejahterakan kelompok, bukan rakyat. Bagi tukang becak, nyari 100.000 rupiah itu butuh kerja keras 1 hari. Sedangkan bagi anggota partai, nyari 300.000 rupiah itu cukup absen 1 hari sambil main Mobile Legend. Jika kalian tanya, uang partai dapat dari mana? Tanyakanlah ke Sri Mulyani. Dan selebihnya bagaimana para ketua umum ini memainkan peta politiknya untuk mencaplok harta-harta dari kas BUMN kita. Saya cukup mengkritik keras. Surya Paloh disertai Nasdemnya sudah tukang ngambek, suka bermanuver lebih dahulu pula. Begitu anggota terima posisi menteri, diem tuh si bapak. Dan saya cukup bersabar ketika Prabowo menjadi menteri bersama Sandiaga sekarang ini. Ya mungkin mereka memang ingin merapat jadi kacungnya Megawati nanti, atau ada skenario berbeda di antara koalisi yang mungkin akan terbentuk di masa yang akan datang. Jadi saya terpaksa tahan-tahan. Tapi sekarang rasanya saya tidak bisa tahan lagi, mengingat ketika melihat ada musibah yang terjadi. Jangan bilang kalau insiden tenggelamnya kapal selam ini karena faktor kesengajaan. Saya benar-benar mengutuk aksi keji para politikus bejat itu bila kalian memang melakukan hal kotor ini. Sebagaimana kita ketahui, kapal selam yang tenggelam itu memang kapal selam tua. Usianya sudah mencapai 40 tahun. Permajaan besi dan segala macamnya harus dipertanyakan secara jelas. Mengingat kok bisa tenggelam. Kalau benar-benar merawat barang itu dengan bagus, harusnya tidak tenggelam, tapi nyatanya tenggelam. Artinya ada korupsi di permajaan berkala dari kapal Sepal itu sendiri. Lebih lanjut, kita ketahui bersama bahwa dalam waktu kurang 4 tahun lamanya
PT PAL baru berhasil memproduksi 1 kapal selam. 1 kapal selam yang dibangga-banggakan Indonesia itu memang perlu kita apresiasi. Tapi perlu diketahui berapa besar anggaran membangun 1 kapal selam itu. Berapa banyak pemain yang terlibat. Berapa besar komisi untuk tiap kantong yang menandatangani proyek itu. Jika memang tujuannya adalah produksi kapal selam baru, maka hancurkan yang lama. Sungguh keji sekali para pemain biadab ini. Asal rakyat Indonesia tahu, berita tenggelamnya kapal selam ini masuk ke seluruh headline dan breaking news dunia. Kita terkenal bukan karena prestasi, melainkan karena musibah yang sering terjadi. Dengan cerita Prabowo marah-marah demi memasukkan nama orang PKS ke dalam jajaran direksi ini, memang menurut saya seperti benang merah yang terlalu kebetulan. PKS memang gemar merusak bangsa sedari awal hingga kini. Merusak citra pemerintah Jokowi, mereka memang jagonya. Apalagi korupsi sapi, sampai cewek-cewek seksi. Sekarang orang PKS itu didireksi PT PAL, sebuah perusahaan yang akan nantinya memproduksi terus kapal selam Indonesia. Dan otomatis ini orang pasti terima gaji dan fee yang luar biasa besar tiap pengadaan alutsista. Tuduhan ini bukan mengada-ada. Ini fakta dan lumrah di lingkaran pejabat sana. Seperti hadir rapat saja, peserta terima duit kok. Karena saya sering terima begituan dulu, jadi saya paham betul mainnya pejabat publik kita. So, tidak ada sesuatu yang kebetulan dari sebuah rangkaian cerita politik kita. Jika benar, maka sungguh memalukan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwa.com, ditulis oleh Rizal. Bagaimana menurut Anda?